Hai guys, welcome back di Olds Update. Olds Update kali ini kita akan bahas salah satu koin yang memiliki event cukup banyak di bulan ini. Sebenarnya bukan event sih, tapi lebih ke arah upgrade dan update. Yaitu koin EOS atau EOS. Saya ngecek ini dari Coin Market Calendar. So far itu ada 3-4 ya, yang kelihatannya di sini memiliki possibility untuk bisa menggerakkan market ya. Apalagi istilahnya menarik lah, memikat para market lah, atau para pelaku pasar untuk bertransaksi di EOS. Salah satunya yang cukup populer itu adalah EOS Mandel 3.1 Upgrade, dan salah satu yang tidak kalah populernya juga adalah EOS akan launching Ethereum Virtual Machine. Jadi setelah saya doing research, ya intinya ini cukup positif lah ya. Yang terkonfirmasi sih terutama adalah preparing for 21st September consensus upgrade ya, ada planning upgrade dan lain sebagainya. Jadi ini tertulis di blognya mereka. Kalau teman-teman pengen tahu update-nya, pengen baca secara lengkap, bisa langsung cek aja di websitenya si EOS ini. Dari sini sebenarnya ada reason lah untuk saya melihat bahwa EOS ini memiliki opportunity untuk dimanfaatkan lah, at least menjelang kenaikan suku bunga ya. Dan posisinya ini kan update-nya adalah pas-pasan banget nih sama FOMC meeting minutes ya, sekitar tanggal 21 September. Jadi apakah bisa akan memberikan impact yang positif untuk pergerakan price action-nya? Kalau sebenarnya dilihat dari sentimen beberapa belakangan ini cukup lumayan positif ya. EOS di sini secara time frame daily itu mampu bergerak, bertahan, dan istilahnya tertahan terhadap area support line ini atau trend line ini ya. Ini benar-benar kepantul terus-menerus. Walaupun sekilas kita ngelihat ada possibility seperti terbentuk sebuah head and shoulders pattern. Cuma bagi saya, selama EOS di sini mampu bertahan di atas trend line, menurut saya masih bisa di-maintain berarti dengan baik, dan kita cuma tinggal ikutin aja, follow aja ya. Selama dia belum break berarti masih oke gitu loh. Itu juga menjadi reason saya terakhir saya melakukan transaksi buy atau long terhadap EOS pada kisaran harga 1416, tapi sekarang posisi saya sudah di exit. Dan baru banget tadi kita di advance group ya, ada sempat melakukan live session. Dan di live session tersebut kita melihat sebenarnya belum terjadi break. Jadi memang saya sudah sampaikan ke teman-teman juga bahwa EOS di sini punya possibility yang lumayan oke. Dan yang berikutnya kita lakukan, yang kita perlu lakukan untuk posisi EOS, kalau bagi saya adalah waiting for the breakout ya. Jadi kita tunggu sampai dia breakout dulu nih dari trend line, dan baru aja per saya sekitar 2 jam kali ya, 2 jam setelah live ya. Ya, pada saat lagi ongoing live sih ini. Kita ngelihat EOS akhirnya breakout dengan signifikan, didukung dengan volume yang lumayan besar juga. Jadi saya pikir memang ini ada opportunity. Nah, sekilas kalau misalnya kita lihat di time frame daily, sebenarnya EOS itu secara risk reward ratio menurut saya kurang begitu memang ya. Ekspektasinya adalah dia harus bisa breakout. Jadi kalau misalkan dia nggak breakout, ya paling naiknya cuma dapat sekitar 14% aja. Dan tentu saja ini mengandalkan sentimen yang positif itu ya, terkait dengan berbagai update yang akan dilakukan oleh EOS. Pertama, area ini penting banget karena ini adalah the only major resistance, dan sekarang major support, dan sekarang posisinya itu menjadi major resistance. Bahkan terakhir kita sempat kayak lewat dari range tersebut, tapi kemudian lihat decline-nya lumayan signifikan juga. Dan ini sebenarnya karena posisi Bitcoin juga sih. Jadi menurut saya ya masih sejalan lah ya dengan kripto-kripto lainnya. Cuman karena ada update tersebut, saya pikir EOS ini memiliki probabilitas yang lumayan tinggi istilahnya untuk dia bergerak cenderung positif. Cuman saya bilang dulu sama teman-teman, disclaimer ya, ini bukan berarti kita ngajak teman-teman untuk beli dan lain sebagainya. Kalau kalian memang melihat opportunity yang sama, feel free untuk manfaatkan. Tapi di sini saya bukan ngajak teman-teman untuk beli EOS ya, dalam artian kita ajak teman-teman supaya bisa ngepam bareng gitu, kayak nggak bisa sih teman-teman ya. Jadi sebenarnya saya lihat saat ini simply kita hanya memanfaatkan sentimen yang ada aja, dan saya di sini ngelihatnya adalah kita posisi itu sebelumnya ya. Kalau ini reason saya kenapa beli EOS waktu itu ya, karena pertama dia break dari descending broadening wedge, kemudian ada V formation juga ya, kemudian dia pullback dan akhirnya dia kepantul. Jadi ini kalau kalian lihat, ini saya range belinya itu adalah di kisaran 1416. Jadi between area-area ini ya, 1416, kemudian saya take profit pada saat dia mencapai sekitaran 1.5555.
Iya, betul sekali. Jadi di kisaran range price tersebut. Dan setelah itu terakhir saya ngelihat dia kan break nih dari sini teman-teman. Jadi dia kayak sempat create support and then dia break, which is dia create lower low and then lower high. Jadi kayak lower low, lower high sequence, dan setelah di sini sempat create lower low, sekarang dia malah create higher high. Nah, ini sebenarnya sudah menarik. Jadi kita lihatnya dia posisi itu kita bisa considering bahwa posisi ini tuh sudah berhasil di break. Kita tinggal berikutnya menunggu untuk proses konfirmasinya, dan konfirmasi kalau dari saya yang saya butuhkan adalah semacam higher low ya. Dan melihat dari situasi sebelumnya, EOS itu pernah juga seperti demikian pergerakan saat ini, dan pada kala itu sih dia ketahannya itu di kisaran Fibo 61,8%. Jadi kalian bisa lihat tarik low ke high di sini, dan precisely kita sama-sama bisa lihat itu betul-betul ketahannya itu di kisaran Fibo 61,8%, habis itu dia mantul. Jadi ada kemungkinan juga skenario sekarang itu mungkin bisa serupa ya, mirip-mirip. Jadi kayak kita udah break dari sini, habis itu dia pullbacknya kemana? Paling sekitaran range Fibo 61,8% atau Fibo 50%. Dari situ baru saya akan coba untuk melihat opportunity apakah EOS ini layak atau ideal untuk di buy. Kalau misalkan dia nanti turunnya cenderung agresif banget sampai ke bawah lagi, ya saya nggak mungkin buy gitu. Tapi kalau misalkan kita ngelihat progres turunnya cukup ideal, nanti akan saya coba pertimbangkan dan akan saya coba manfaatkan. Sejauh ini EOS adalah salah satu koin yang saya personally cukup aktif lagi pantau, karena memang eventnya menurut saya lumayan mendukung ya. Salah satu faktor yang cukup mendukung juga untuk pergerakan si EOS sendiri. Jadi kalau misalkan upgrade-nya positif, harusnya EOS itu akan memikat lebih banyak trader atau para pelaku pasar untuk ikut bertransaksi di EOS ini. Jadi ya, mari kita pantau sama-sama teman-teman. Semoga EOS di sini bisa memberikan impact yang positif ya. Maksudnya event atau update pada EOS bisa memberikan impact yang positif untuk harganya. Jadi saya pikir itu aja, mungkin quick update ya. Saya sharing aja karena memang saya ngelihat kali ini lumayan oke lah ya. Minimal eventnya banyak gitu loh. Jadi teman-teman juga ya kalau misalnya ngerasa ini cukup ideal untuk dimanfaatkan ya feel free. Selebihnya ini hanyalah opini saya pribadi dan saya tentu saja bisa salah. Alright, so I think teman-teman itu aja dari saya untuk update alts kali ini. Thank you so much for watching. I hope you guys enjoy the information and I hope I give you a good atau positive impact ya di dalam video ini supaya bisa belajar something gitu. And then I think that's it. Thank you so much. God bless everyone. Have a nice day. Cheers and goodbye guys.